Aku mau ini, dan ini. Anak berulang tahun, kamu pilih lobster pedas, mie pedas, ayam dadu pedas, semuanya pedas. Camus yakin suka makan ini? Yang papa suka. Suka pesta ulang tahun. Orang dewasa yang menyiapkan, kenapa si anak siapkan sendiri? Papaku terlalu sibuk, tidak punya waktu, jadi aku datang sendiri. Ada yang jadi papa seperti itu. Kamu salah paham, papa sementara tidak punya waktu. Sebentar lagi kita punya banyak waktu bersama. Super banyak. Dengar Pak Lu punya putri pintar dan imut. Manga Patidak, Mambawanyak et Luarlialia? Segera. Minggu depan, kita akan pindahkan surat domisilinya. Akan mengadakan pesta penyambutan yang megah, memperkenalkannya secara resmi. Papa, aku sudah berusaha keras selama bertahun-tahun. Akhirnya setelah 10 tahun kepergian mama, kau menerimaku. Terima kasih atas kerja kerasmu membantu mempersiapkan pesta. Aku akan menemui papa. Kamar anak sudah siap. Kapan kita bisa? Membawa nona tuan ayah dengan Jemput dia. Bagaimana mungkin membawa pembawa sial itu kembali, kamar itu? Untuk An-An. Anak perempuan asuh lainnya. Apa tidak takut Miss Tuan-Tuan? Takut apa? Takut dia pergi? Di mataku, dia pencabut nyawa. Tanpa dia, Wei Wei tidak akan meninggal dalam melahirkan. Bagus dia pergi. Tidak mengganggu pandanganku lagi. Anda sangat tidak suka Nona King Tuan-Tuan. Kenapa membelikannya hadiah? Nona Tuan-Tuan senang menerima hadiah. Anda akhirnya mau menerimanya. Aku tidak pernah membesarkan anak perempuan, lebih tidak tahu apa disukai gadis. Aku melakukan semua, mengumpulkan pengalaman untuk An-An. Agar An-An tidak menderita di masa depan. Dia pembawa kesialan. Hanya untuk mengumpulkan pengalaman untuk An-An. ternyata tuan-tuan sangat membuat ayah kesal. Apakah jika aku menghilang, ayah akan bahagia? Kalau begitu, tuan-tuan rela memberi demi ayah. Nenek, apakah rumah baru yang Anda temukan untuk tuan-tuan masih berlaku? Tuan-tuan mau pergi sekarang juga? Tuan-tuan, daripada membuat ayahmu membenci, membiarkanmu menderita di keluarga lu, lebih baik menemukan keluarga yang mengadopsi. Setidaknya jika aku mati, masih ada yang menyayangimu. Tuan-tuan, kedua orang ini adalah konglomerat dan istrinya. Juga orang tua angkatmu. Ayah. Ini adalah persetujuan adopsi. Aku dan tuan-tuan sudah menandatangani. Hanya ini yang aku punya. Akan mentransfernya ke tuan-tuan. Atau, aku akan memberikannya kepada Anda juga. Memperlakukan tuan-tuan dengan baik. Tidak perlu, Nyonya. Tuan-tuan adalah seorang gadis yang baik. Tapi mengapa ayahnya melakukan ini padanya? Saat itu, Dokter, bagaimana kabar anak saya, Haklu? Melewati masa kritis. Kepala mengalami cedera berat, sudah lupa. Kenangan kecelakaan. Mengenai Nyonya Tan. Keadaannya lebih parah, pendarahan hebat saat melahirkan. Maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Wei Wei. Wei Wei. Qiming. Bu. Bu. Apa yang terjadi dengan Wei Wei, Bu? Qiming, Wei Wei bilang kamu istirahat saja. Biar aku masuk sendiri. Bu. Bu. Biar aku masuk. Bu. Biar aku masuk, Bu. Apa terjadi di sini, Bu? Ini adalah dosa. Aku dengar bayinya terlalu besar. Hal ini menyebabkan pendarahan. Dia sedang sekarat. Wanita hamil? Painnya, dia. Wei Wei. Sedikit. Maaf ya. Semua karena Ming tidak mendengarkanmu dan menyetir saat mabuk. Sampai membuatmu kecelakaan parah. MA. Bukan salah Qiming. Jangan beritahu dia. Kalau aku mengalami kecelakaan karena dia, tidak bisa begitu. Aku tidak ingin. Dia hidup dengan rasa bersalah sepanjang waktu. Bu. Kumohon padamu.
Berhenti cepat-cepat. Bu, Wei Wei takut gelap. Dingin gelap di bawah, biarkan aku menemaninya, Bu. Tidak bisa, Ming Er. Pikirkan tuan-tuan. Wei Wei tukar anak dengan nyawanya. Dia adalah darah daging kalian Kamu harus bertahan hidup jika bukan karena dia. Wei Wei juga tidak akan mati karena keguguran. Salahku. Kembalikan Wei Wei padaku. Kenapa bukan aku yang mati? Perawat, ada orang tidak. Perawat orang semua tahu Pak Lu sangat sayang istrinya, bahkan rela kehilangan nyawa. Iya, di hatinya 10 anak tidak sebanding dengan istrinya sendiri. Obat tidur, cepat bawa untuk cuci perut. Ini akan berdampak buruk bagi anak itu. Wei Wei. Selama 10 tahun, saya mengikuti keinginan Anda dan menjaga rahasia Anda. Tapi Ming Er berpikir, tuan-tuan menyebabkan pendarahan. Ini jelas bukan kesalahan anak. Karena Tuan Lu. Tuan Lu tidak tahu menghargai ikatan kekerabatan ini. Mulai sekarang, kami akan memperlakukan Anda seperti anak. Jaga tuan-tuan baik-baik. Tuan-tuan, kamu mau ikut kami pergi? Tuan-tuan mau. Proses tanda tangan dan stempel butuh 3 hari. 3 hari kemudian, akan membawa perjanjiannya. Untuk menjemput tuan-tuan. Tapi, ayahnya menyakiti tuan-tuan begitu lama. Itu untuk tuan tidak boleh kurang. Saya ingat Villa Lu Qiming adalah warisan ibu tuan-tuan. Setelah dia pergi, kami akan mengambil kembali. Nenek, bisa tidak biarkan ayah menemaniku di ulang tahunku yang terakhir ini? Baiklah, nenek akan menelepon ayahmu sekarang. Biar dia temani kamu ulang tahun yang terakhir. Ulang tahun harus repot begini, suruh saya pulang. Benar-benar. Ngapain nih? Pak, Nyonya bilang nona tuan-tuan akan pergi. Bantu beresin barang. Pergi. Dia kemana? Sudah. Cepat. Minggu depan aku akan pindahkan KTP-nya kembali. Aku mengerti. Ayah, Sok pintar. Orang aku jemput pulang bukan kamu. Aku mau jemput orang pulang. Kamu suruh nenek tekan aku pindahkan KTP-mu kembali. Kamu memang tukang tuntut. Pikiranmu berat setiap hari. Sudah bertahun-tahun. Aku juga harus menerima tuan-tuan. Secara resmi memindahkan registrasi hukum tuan-tuan ke keluarga Lu. Nenek, aku dengar dari paman pengurus rumah tangga, villa tempat ayah tinggal adalah peninggalan ibu untukku. Apakah itu berarti aku bisa pindah ke rumah ayah dan tinggal bersamanya? Tentu saja. Sekalipun Ming Er tidak setuju. Aku akan memaksanya setuju. Lu tuan-tuan, kelahiranmu menyebabkan kematian Wei Wei. Sekarang masih mengincar warisan yang Wei Wei tinggalkan. Kamu anak yang jahat sejak lahir. Kukira aku akan menerimamu dengan baik. Ayah tunggu aku. Tunggu aku. Berkas adopsi siap. Atau ini drama sedih. Aku beritahu kamu, kurangi pikiran buruk. Tidak mungkin membawamu pulang. Ayah bukan begitu sebenarnya ini. Hei, ada apa? Paman, kangen sama kamu, Paman. Paman juga kangen sama kamu. An-an. Jangan nangis, Paman akan jemput kamu ya.
Pergi dulu ke panti asuhan Cahaya. Cari teman main buat kamu. Sambil kamu belajar dari dia. Hemat 1 hari. Selalu memikirkan hal-hal buruk. Ayah, ternyata kamu bukan tidak mencintai putrimu. Hanya saja, Putri yang kamu cintai bukan aku. An-An sangat merindukanmu. Paman, An-An juga merindukanmu. dia mirip sekali dengan ibunya. An-An, paman lu menyiapkan kamar anak untukmu. Banyak mainan dan gaun kesukaanmu. Rumah paman lu adalah rumahmu, oke? Terima kasih paman lu. Bagus. Jadilah putri kecil paling bahagia di keluarga lu. Jadi, ternyata ayah inginnya, Anak perempuan yang mirip ibu. bukan aku. Paman, ini kakak tuan yang sering diceritakan ke Ananya? Kenapa menatapku begitu? Kasihan sekali. Dia sudah terbiasa berpura-pura jadi kasihan. Paman lu, kakak tuan juga anakmu. Anan ingin menjadi temannya. Hello, Kakak Tuan, aku bernama Lu Danan. Ini adalah yang memberi nama itu padaku. namamu siapa? Ayah, nenek bilang ini nama yang ibu berikan, Lu Danan. Bapak punya Lu, ibu punya Dan. Lalu, tuan-tuaneman panyan. Diam. Siapa izinkan beri nama ini? Aku kasih tahu kamu. Kamu bencana ibumu. Di rumah ini siapa bisa sebut? Cuma kamu yang tidak pantas. Kenapa? Kenapa harus nama ini? Hanya nama. Apa yang perlu dipermasalahkan? Tapi ini satu-satunya hal yang mama tinggalkan untuk tuan-tuan. Kenapa ayah bahkan tak tinggalkan ini untukku? An-An salah bicara? Membuat kakak tuan Zedi. An-An tidak sengaja. Dia sendiri yang belum dewasa. Bukan salahmu. Ya, di luar cerah. Ayo masuk mobil dulu. Ya, Pak. Tentang nama. Aku akan menebusnya nanti. Tuan-tuan, jangan salahkan aku. Di panti asuhan, harus mendapatkan segalanya. Aku tak mau di panti asuhan dan diganggu anak-anak lain. Jadi aku ingin disayangi ayahku. Ayah, jika kau tahu, Hari ini adalah hari ulang tahun terakhir saya bersama Tuan. kamu akan menyesal gak? Papa. Ini semua makanan kesukaanmu. Wah, Paman Lu, gak nyangka Kak Tuan-tuan ulang tahun. Kamu pesan untukku juga. Ini mie lobster pedas kesukaanku. Mie lobster pedas favorit papa. Dan ada ayam pedas yang aku suka. Ayam pedas juga kesukaan papa. Paman gak suka pedas. Ini semua pesan untuk kamu. Awalnya aku kira makanan kesukaan papa adalah yang disukai An-An juga. Ayah yang aku tahu. Bukanlah ayah, tapi anak lain di hatinya. Paman Lu, hari ini aku tidak ingin makan mie. Bisa bantu aku kupas udang? Ayah alergi dengan kulit udang, dia tak bisa kupas udang, jadi dia akan merasa tidak enak. Tidak apa-apa. An-An ingin makan. Aku kupas sekali juga tidak masalah. Terima kasih, Paman Lu, kamu memang yang terbaik untukku. Paman Lu, semangat, Paman Lu, semangat. Ayah, cepat pulang. Di rumah ada dokter pribadi, punya obatnya. Pulang kemana? Rumahku itu buat An-An. Jangan ikut aku pulang. Ku khawatir sama kamu. Cari hotel sembarang juga tidak apa. Nona tuan-tuan. Sekarang hujan, mobilnya macet. Obat alergi tidak bisa dikirim. Tapi keadaan Pak Lu kritis.
Coba bawa ke tempat terdekat, aku bantu ayah kirim obat. Kamu kehujanan. Maaf. Ayah, ini pertama kalinya kamu memelukku. Maaf. An. Semuanya salah paman yang tidak memelihara anak. Kamu jadi harus menderita di panti asuhan. Maaf. Paman tahu cara merawat anak. Cara buat anak senang. Paman juga sudah belajar. Cara bercerita dongeng sebelum tidur. Sekarang paman benar-benar tahu cara mencintai anak. An, paman benar-benar tahu sekarang. Ayah. Ternyata menjadi An rasanya seperti ini. Jadi seperti inilah rasanya pelukanmu. Tuan adalah pencuri. Mari kita mencuri sekali ini saja. Tuan. Kau tahu aku akan segera diadopsi oleh Paman Lu? Ya, tapi apakah Anda tahu bahwa aku akan tinggal di rumah besar Paman Lu segera, memindahkan registrasi rumah tangga dan menjadi putri kandungnya di bawah hukum. Dangga untuk masuk KL keluarga. Menghabiskan banyak usaha. Berpura-pura kasihan dan memberi barang. Sayangnya, seberapa usaha pun tidak bisa menandingi jari kecilku. Paman Lu sudah berjanji padaku. Sekarang, dia hanya akan memiliki satu putri. Selamanya orang luar. Toh segera pergi. Mengatakannya tidak ada artinya. Apakah Tuan sedang marah? Paman Lu bilang, nanti aku juga akan menjadi anak ibumu dan mengirimkan sesajen untuk Bibi. Tapi, An tidak mau menganggap arwah liar sebagai ibunya. Apa yang harus dilakukan? Jangan bicara begitu tentang ibuku. Apa yang kamu lakukan? Paman Lu. Kakak Tuan tidak sengaja. Jangan marah. Minta maaf. Minta maaf. Bukan salahku, kenapa minta maaf? Jelas itu dia. Maaf. Itu salahku. Jangan suruh kakak tuan minta maaf. Ini semua salahku. Susah diubah. An jangan menangis. Ini bukan salahmu. Aku iri pada kak tuan punya ayah yang peduli. Meski dimarahi, tetaplah bahagia. Tidak seperti aku di panti asuhan, selalu dibuli. Paman Lu. Boleh aku panggil kamu ayah? Tidak bisa, ayahku. Kamu sudah ambil banyak hal. Tunggu 2 hari tidak boleh? Sudah cukup. Dia ambil apa darimu? An hanya ingin panggil ayah saja. An, tidak apa-apa. Kalau mau panggil saja. Ayah. Ayah, memiliki anak perempuan lain. Kau tak membutuhkanku lagi, kan? Siapa ingin kau tunjukkan wajahmu? Kau menggerta An karena dia putriku. Biar kukatakan Pak, dalam hatiku, kau adalah pembunuh Wei Wei, bertanggung jawab atas kematian. Kau tidak pantas disebut ayahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ingin An memanggilku ayah. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Lu Qiming, maksudmu apa sebenarnya? Mempersulit tuan-tuan Tu dan di depan mereka biarkan orang lain memanggilmu ayah. Apakah kamu tak menyukainya? Bu, aku tidak mempersulit dia. Dia punya niat buruk. Anak memaksaku membawa dia kembali ke rumah keluarga Lu. Tadi dia bahkan Mengapa bawa dia kembali ke rumah keluarga Lu? Villa keluarga Lu awalnya milik Weiwei diberikan kepada Tuan. Kembali ke rumah keluarga Lu adalah haknya. Semua itu dia cari sendiri. Apa yang aku katakan adalah kenyataan. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Wei Wei bisa meninggal? Kamu bajingan. Weiwei sama sekali. Nenek bicara, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak mendorong. Aku tidak berebut dengannya lagi. Setelah besok, Aku bukan lagi anakmu. tidak akan mengganggumu lagi. Ayah, Kamu tahu cukup. Besok, urus pindahan An, buat acara pulang. Saat itu juga bisa kembali ke rumah Lu. Ibu, besok acara pulang An. Orang berbagai kalangan akan datang. Anda sebagai orang tua, harus hadir di lokasi. Sekarang pulang bersamaku, ya.
Nenek, kamu punya cucu baru. Kau tidak perlu bertengkar dengan ayah karena aku lagi. Ayah, setelah bertahun-tahun, Anda hanya tersenyum padaku sekali. Tuan-tuan. Hari peringatan kematian ibumu. Sebelum dia meninggal. Dia ingin kau dilahirkan. Boneka ini. Ini adalah hadiah dariku untukmu atas namanya. Hari peringatan meninggalnya ibu adalah ketika ayah paling sakit. Setiap tahun ayah menggantikan ibu mengirim hadiah. Ayah peluk. Maaf ya, tuan-tuan. Sekarang bukan berarti ayah tidak sayang padamu. Ayah cuma belum bisa menerima. Belum menerima kematian ibu, yang ada hubungannya dengan kamu. Beri ayah sedikit waktu lagi. Ayah pasti akan menerimamu, oke? Maaf, ayah. Kau sudah memberi cinta kepada anak lain. Tuan-tuan tak bisa menunggu lagi. Paman Li, bantu aku mengirimkan kotak ke tempat ayah. Tinggalkan saja di depan pintu. Ayah melihat hadiah dia ini. Bisa antarkan tuan-tuan sebelum dia pergi? Jaraknya jauh. Suruh kirim kotak jelek ini. Nona An-An di sana masih menunggu aku untuk melayani. Humph malis urusiruzamo. Tuan-tuan, kamu sudah memikirkan ingin pergi bersama kami? Ayah. Selamat datang di rumah Nona Besar. Diam. Siapa mengizinkan kau sebut nama itu? Aku tidak pernah membesarkan anak perempuan, tidak tahu apa yang disukai gadis. Melakukan ini untuk menambah pengalaman, membesarkan An-An. Supaya An-An tidak merasa dirugikan. Wah, cantik sekali. Wah. Ini kamar putri yang papa tidak berikan padaku. Sama persis dengan yang mama diimpikan untuk tuan-tuan. Wah. Papa tidak mau membelikan gaun untuk tuan-tuan selama 10 tahun. Tapi di sini ada 3 dinding penuh. Selamat datang kembali ke rumah Nona Besar. Tuan-tuan. Yang ini bagaimana? Ini adalah uang saku dari ayah dan ibumu. Kamu mau makan apa? Kau mau pergi kemana? Gunakan saja kartu ini. Kamu tidak perlu bertanya pada ibu dan ayah. Kau bersama ayahmu. Apa tak bisa kau dapatkan dalam 10? Kamu tinggal di rumah Papa Fu dan Mama Su selama 1 hari. Dan kau akan mendapatkannya.
Ada satu hal lagi, kau adalah anak keluarga Fu. Tapi belum ada nama resmi. Jadi ya, aku dan ibu, Ingin kasih kamu nama baru. Tuan Tuan. seperti matahari kecil yang hangat. Dan seperti bintang berkilau di langit. Adalah harta kecil paling berharga di keluarga kita, jadi kami berpikir lama, ingin beri nama kamu Fu. Nguan Xing. Nama kecilnya tetap Tuan-Tuan. Fun Wansheng. Paka kau suka nama ini. Ingatlah itu. Kau bintang yang mengutuk ibumu. Nama ini. Kau selamanya tak pantas. Halo. Kak Tuan-Tuan, Lu dan En, nama ini dari pamanku. Mengapa? Mengapa harus nama ini? Bukankah hanya nama saja? Jangan membuang waktu dengan omong kosong ini. Saya Saka sangat Saka. Terima kasih, ayah ibu. Pak Lu, selamat ya. Ini pasti Nona An-An, cantik sekali. Mirip sekali dengan istri Anda. Putri Anda, Nona Tuan-Tuan. Kenapa tidak datang? Aduh. Semua adalah putri Anda. Pak Lu, jangan pilih kasih. Pertama kali datang ke rumah keluarga Lu. Jalanan macet. Dia pasti segera sampai. Bu. Hubungi dia. Jangan buat masalah, cepat datang, pesta kepulangan An-An. Sebagai kakak tidak hadir, apa aturannya? Chiming. Tuan-tuan tidak akan kembali lagi. Dia marah lagi. Hari ini An-An jadi pusat perhatian. Bintang, jadi tidak seimbang. Mau paksa aku dengan cara ini, supaya bawa pulang dokumen keluarga. Ayah. Apakah karena An-An, Kak Tuan-Tuan jadi marah? Bagaimana kalau biarkan Kak Tuan-Tuan kembali? An-An kembali ke panti asuhan. Yang penting Kak Tuan-Tuan dan ayah bahagia. Apa kamu bicarakan? Ini rumahmu. Saya ingin lihat siapa yang berani mengusirmu. Bu. Lihat betapa cerdasnya dia. Bandingkan dengan tuan-tuan, pikirannya sempit. Bahkan menggunakan pesta untuk mengancamku. Chiming. Tuan-tuan tidak akan menanggimu selamanya. Saya rasa, dia sengaja menarik perhatianku. Biarin dia ribut, manfaatkan peluang ini. Mau lihat dia bisa ribut sampai kapan. Nanti kalau dia udah capek, pasti bakal pulang malu-malu sendiri. Bu. Kalau ibu capek, istirahat di ruang istirahat. Hari bahagia An-An. Jangan biarkan ini merusak hati. An-An, ayah ajak makan kue. Oke. Makan kue yuk. Enak enggak? Ayo si Cheng, kemari. Kenalin dulu. Ini anak kita. Dia jadi kakakmu. Kalian kurang kerjaan. Masih kurang ramai rumah ini. Repot-repot segini. Tu m'as bu à bawa pulang anak nakalini. Maaf kakak. Semua ini salahku. Dasar anak nakal aku. Jangan pukul kakak. Minger. Jangan pura-pura ngerti. Kamu berhenti. Pasti karena Tuan datang, kakak jadi marah. Tuan dan Bibi bisa kembali. Kalian jangan seperti ini. Anak bodoh. Semua karena dia tidak tahu sejak kecil. Dimanjakan oleh kami. Fan Nian semakin memberontak. Aku selalu berpikir dia sangat ingin punya adik perempuan. Sekarang ada Tuan-Tuan, harusnya ada perubahan. Tapi lihat, Tapi tujuan kalian mengadopsi Tuan-Tuan adalah untuk kakaknya. Kenapa malah marah padanya? Dengan budget Tuan-Tuan seperti ini, An-An merebut cinta yang seharusnya untuk Tuan-Tuan. Sekarang Tuan-Tuan juga merebut cinta yang seharusnya untuk kakaknya. bagaimana bisa? Ini tidak sama. Tidak, sama saja. Dia adalah anakmu, jadi dia pasti kesal saat dia pulang dan melihat bahwa kamu hanya peduli pada Tuan-Tuan, dan merasa sangat sedih karena dia mengekspresikan dirinya dengan cara seperti ini. aku tak menyadari hal itu dalam keluarga ini. Dua orang dewasa. Aku tidak pernah tahu seorang anak yang bisa memahamiku. Tapi jangan khawatir, ibu dan ayah, kalian mengadopsi Tuan demi adikmu. Tuan-Tuan akan menuntunnya ke jalan yang benar. Kalian berdua orang tua bodoh. Aku bantu urus orang yang ganggu perusahaan, nggak dihargai.
malah mau mukulin aku. Juga si pengganggu itu. Jangan kira cuma bilang beberapa kata manis. Aku bakal... Hei, siapa yang suruh kamu masuk? Kenapa kamu luka? Ada penjahat gangguin kamu? Ngomong gage à siapa berani aku malah mukulin orang lain. Ngerti nggak sih? Cepetan pergi. Kak jangan gerak. Di sini nggak bisa olesin obat, tuan-tuan. Kamu pintar sekali pakai obat ya. Iya, dulu aku sering jatuh, jadi biasa pakai sendiri. Keluargamu nggak peduli sama kamu ya. Kakak, ayah bilang kartu ini bisa beli banyak barang. Kamu pakai beli obat terbaik atau beli permen? Makan permen nggak sakit lagi. Repot sedikit tapi nggak terlalu menyebalkan. Cukup lucu kan? Sudahlah. Cedera kecil ini nggak masalah. Simpan kartu ini baik. Jean Gantunju quand que Oran. L'agit plus là. Tadi di bawah. Terima kasih. Kak, kamu sudah tidak benci aku lagi ya? Siapa bilang tidak benci? Tapi. Karena kamu cukup setia. Besok. Akan kubawa kamu ke mall. Jean Gankelia ton kayak Oran kampung. Yang nggak tahu cara pakai kartu hitam. Benarkah? Kakak mau ajak aku ke mall? Hoax. Manis enggak? Makan ini nggak akan sakit lagi. Obat biasanya disiapkan oleh Tuan. Dia tahu aku nggak bisa berhenti obat. Gimana bisa? Obat, obat. Ibu. Ibu. Kenapa kamu? Di mana tuan-tuannya? Dia benar-benar tidak berani datang. Aku sudah bilang, tuan-tuannya sudah bukan bagian dari keluarga kita lagi. Apa maksudmu? Si bodoh itu benar-benar pergi. Bagus sekali, karena dia sudah pergi. Kemudian, aku satu-satunya anak perempuan dia miliki. Dia tidak akan mengirimku ke panti asuhan lagi. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa pergi? Ibu, kau berbohong padaku. Agar aku bisa menemukannya. Ayah, kau bilang kau berjanji untuk membelikan An baru. Ayo pergi sekarang. Baik. Ayah sekarang temani An belanja. An memang baik. Tidak seperti kakakmu, Tuan, sepanjang hari hanya ribut. Ayo. Selamat datang Tuan dan Nona. Mulai hari ini, toko ini milik orang ini, anak kecil. Selamat untuk Nona besar menjadi pemilik baru mall kami. Seluruh mall ini milikku. Kamu selalu pakai baju jelek. Orang pikir perusahaan kita sudah tutup. Baiklah. Aku akan urus perjanjian sa Malini. Camus. Coba semua gaun yang aku siapkan. Ya. Wah, ternyata dimanjakan terlihat begitu bahagia. Tuan-tuan sangat beruntung ya. Bungkus semua pakaian anak perempuan di lantai ini untukku. Lu tuan-tuan. Cukup main sandiwara kabur dari rumah belum? Sambil biarkan nenekmu menemanimu, pura-pura bersalah, sekarang santai belanja. Benar-benar licik, pintar sekali. Kerak. Ayah. Rok kakak itu cantik sekali. NN boleh minta Kamu mau? Maaf, Nona. Rok ini. Desainer Italia khusus. Cuma ada satu di dunia. Bukan asal punya uang bisa beli. Mana mungkin. Kakak tuan tuh bisa beli? Ayah. Bukannya kamu bilang mau beli semua rok di mall ini buat aku? Sudahlah. Baju sudah banyak sekali. Berikan rok ini agar An bisa memakainya.
Ayah, aku ingin rok ini. Bisa beli untukku? Ulang tahunku sebentar lagi. Uang kuberikan dipakai membeli kebutuhan. Bukan untuk dihabiskan sembarangan. Lihat harga, ibu sangat hemat mengurus rumah tangga. Tidak pernah mengejar persaingan. Kamu sungguh tidak mirip dengannya. Maaf, Ayah, tuan-tuan tidak mau lagi. ayah, Sampai aku ke keluarga Fu, baru aku mengerti. Cinta itu tanpa syarat. Walau kakak pendiam, dia tetap tersenyum. Dia membelikan banyak pakaian untukku. Papa Bo dan Mama Fu akan bahagia kalau aku bahagia. Tapi di keluarga Lu, seberapa keras pun aku berusaha, kamu tetap tidak akan mencintaiku. Berhenti berpura-pura. Ingin pindah alamat ke nama keluargaku. Kalau begitu, kasihkan pakaian ke adik An. Setuju kamu tinggal di rumah keluarga Lu beberapa hari. tidak perlu. Tidak perlu pindah domisili. Bertahun-tahun berusaha demi ini, kan? Sekarang masih berpura-pura. Berikan pakaian ke An supaya pindahkan domisili ke namaku. Tidak perlu, kalau kamu mau, beli saja pakaian ini. Ternyata ketahuan juga. Bilang saja. Berapa? Lihat saja harganya. Ibumu dulu hemat menjaga rumah tangga. Tidak pernah mengejar pembandingan. Kenapa tidak seperti dia? Bungkus semua pakaian di lantai ini untukku. Rp6.000. Ini adalah pesanan khusus. Satu gaun masih ingin 60.000. Tidak, 60 juta sekarang. Aku akan memberikan pakaian ini. Lu tuan-tuan. Ternyata kamu kabur dari rumah untuk minta uang. Mintanya banyak sekali. Jangan karena kamu putriku, lantas bersikap seenaknya. Aku tidak merasa diuntungkan sebagai putrimu. Bukankah satu-satunya putrimu? Asal kamu beri uang padaku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagus sekali. Lu tuan-tuan. Dengan caramu yang penuh perhitungan ini. Seumur hidup tidak menerima kamu. Aku mengerti. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Paman Lu. Kamu panggil aku apa? Paman Lu, selama 10 tahun di keluarga Lu aku selalu mengikuti kata-katamu sebagai anak perempuan. Aku kira kompensasi 60 juta tidak berlebihan kan? Apa yang terjadi dengan pusat perbelanjaan ini? Membuatkan anak pakaian khusus tidak masalah. Tapi malah mendukungnya sampai sekarang. Kamu mau uang kan? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi ingat baik-baik. Setelah dapat uang itu, jangan berharap bisa masuk dalam keluarga. Oh ya, ayah, Ayah, kita keluarga. Mengapa perlu uang? terima kasih, Paman Lu. Aku tidak akan mengganggu Anda lagi. Asisten toko, tolong kemasi baru ini dan bawa ke Paman Lu. Saya setuju memberikan uang dan Anda berpura-pura memanggil saya paman. Kesabaran saya terbatas. Ayah, jangan marah. Tuan-tuan marah. Dia berkelahi denken saya untuk Dia tidak bermaksud bertentangan dengan Anda. tuan-tuan. Ayah sangat baik padamu. Memberimu makan dan jangan ngambek. Cepat minta maaf. Tidak, Paman Lu. Sejak Anda bilang akan memberi saya 60 juta, kita selesai, tidak ada lagi urusan. Setelah ini Anda bukan lagi ayah saya juga bukan putrimu. Lu tuantu, berhenti. Maksudmu jelaskan padaku. Tuan, tunggu. Gaun pesanan, Nona Anan perlu ukur ulang. Sebagai wali, lebih baik Anda tetap di sini. Ayah, Sebelumnya di panti asuhan, Anda bilang akan belikan saya banyak rok kecil. Sudahlah. Anak kecil kan sering ngambek. Nanti setelah tenang, dia kembali sendiri. Waktu itu bisa buatkan dia rok baru. Kamu jadi makin berbakat ya. Karena manajer kasih tahu. Kamu dibully, juga nggak mau minta orang cari saya. Kenapa? Dibully, ingin bertahan dan mengabaikannya. Memalukan wajah ayahku. Bukan aku nggak memanggilmu. Aku cuma belum terbiasa punya keluarga yang mendukungku. Maafkan aku kakak. Beritahu kenapa kamu dibully orang lain. Tapi tidak menjelaskan. Kenapa dibully tidak menjelaskan. Tidak ada gunanya. Di matanya, apapun yang kulakukan selalu salah. Kenapa aku tidak minta kompensasi saja? Lokasi di selatan kota, uang jaminan lelang tidak cukup. Masih kurang 60 juta. Baik, aku mengerti. Aku dengar ayah bilang kurang 60 juta jaminan. Aku ingin bantu. Anak bodoh.
Ayah ibu, Kenapa kamu bisa begitu pengertian? Masalah uang. Papa mama. Akan cari jalan sendiri. Tuan-tuan masih anak-anak. Khawatir soal urusan kami. Waktu itu juga. Waktu itu, tuan-tuan benar sekali. Si Chen. Orang tua sebelumnya sikapnya tidak baik kepadamu. Maaf atas perlakuan sebelumnya. Bisakah kau memaafkanku? Yang lalu biarlah berlalu. Aku tidak menyadari bahwa kau sangat berguna. Bukankah kalian pergi berbelanja hari ini? Mengapa masih memakai ini? Ini adalah bahwa pria Lu. Dia tidak hanya menggertaknya, dia bahkan memanjakan putri, dia mencuri semua pakaian. Apa? Berani sekali kau, Lu Qiming. Beraninya menghina Putri Fu. Dan anak angkat itu. Masih kecil tapi jahat. Dia buta hati dan pikiran, tidak hanya memperlakukan anak kandung dengan buruk, menjarah harta, melarang kita memasuki warisan ibu tuan-tuan. Ayah, ibu. Villa tuan-tuan juga harus diambil kembali. Wei. Jika kamu masih ada di sini. Anak-anak kita. Apakah Tuan masih keras kepala seperti sekarang? Ayah, jangan Jangan marah. Ini kesalahan An-An. Jika An-An tidak ingin gaun itu. Jika An-An tidak ingin gaun itu, tuan-tuan tidak akan marah padamu. Tapi kau sudah begitu. Anda telah begitu baik pada. Mengapa dia masih begitu bodoh? Dia digunakan untuk. Dia sebenarnya cukup baik dalam apa yang dia lakukan. Ayah. Kau bisa memaafkannya karena dia putrimu sendiri? Jika dia kembali lagi, Apa kau tidak lagi membutuhkanku? Kau Lu Qiming. Kau Lu Qiming? Siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Surat kuasa nona tuan-tuan. Berdasarkan wasiat almarhum ibu dan sertifikat kami secara hukum menarik kembali villa ini menjadi milik nona tuan-tuan. Bagaimana mungkin ini bukan rumah ayah? Percaya dengan omongan anak kecil yang marah? Segera pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Meskipun lapor polisi, tetap harus hitung barang dan ambil alih rumah. Mon Tuan Ludan Oran Rantidag Berkepentingan un Tuk Per. Mau apa? Apa yang kau lakukan? Ini rumahku dan rumah Wei Wei. Lu tuan-tuan, Anda tidak berbakti putri. Halo, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Siapa kau? Tentu saja aku ayah tuan-tuan. Kau ayah tuan-tuan? Siapa aku? Kau bicara dengan Orang asing tidak penting. tuan-tuan merasa sakit hati, tapi tidak peduli. Selalu berpihak. Selalu, Tidak apa-apa. mulai sekarang, dia putri sebaiknya menjauh darinya. Jika berani mendekat lagi, yang hilang bukan hanya rumah. Ibu, kamu datang tepat waktu. Lihat anak tidak tahu bakti, bilang sedikit. Tapi dia mau mengambil alih rumah dan Wei masih cari aktor. Ada barang Wei Wei di dalam. Kalau rusak, gimana? Ayo cepat suruh dia keluar. Tuan-tuan sudah pergi, lama sudah berlalu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Ibu, saat ini juga. Kenapa kamu masih membantunya? Menepuk kamu? Apa yang aku tipu dari kamu? Aku akan bilang sejujurnya. Tuan-tuan aku memutuskan. Dia diadopsi orang lain. Jangan sak tahu. MA, kamu ngomong apa sih? Ini kapan terjadinya? Tidak. Paman Lu, sejak Anda bilang mau kasih aku 60 juta, kita sudah impas. Dan kita putus hubungan, mulai sekarang, Anda bukan lagi ayahku, aku juga bukan anakmu lagi. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak boleh. Jangan biarkan papa tahu kebenarannya. Papa bawa tuan-tuan pulang. Pernah jebak tuan-tuan. Pasti akan kirim aku balik ke panti asuhan. Papa. Jangan begitu. Kak tuan-tuan baik kamu. Bertahun-tahun selalu ada di sisimu. Mana mungkin dia tinggalkan kamu, tinggalkan rumah ini. Apa itu benar? Nanti aku cek dulu baru tahu. Makan dulu. tuan-tuan, jadi anak baik dan makan ikan lagi. Itu baik untukmu. Terima kasih, Mami. Ini enak. Tuan-tuan. Apa kau baru saja mengambil alih? Mulai sekarang, kau bisa keluar masuk villa keluarga Lu kapanpun kau mau. Tidak ada yang bisa memberikan waktu yang sulit lagi.
pengacara ini. Mereka masuk dengan informasi lalu tidak membawanya kembali. Orang yang menyuruh mereka ada di restoran ini. Aku ingin lihat apa yang Lu Tuantu temukan. Lu Tuantu, seharusnya kau sudah pergi. Jangan muncul kembali. Jangan ganggu ayah. Dia hanya boleh jadi ayahku. An-an. Wei Wei. Ayah. Ayah. Kamu baik-baik saja? Sepertinya aku mengingat sesuatu. Saat dipikirkan lagi, aku tidak bisa mengingatnya. Karena sudah memutuskan. Memutus hubungan ayah dan anak. Jangan ada hubungan lagi. Tuan-tuan. Ayah, aku sangat sakit. Sudahlah, sebaiknya pergi ke rumah sakit dulu. Karena ketakutan. Lukanya cuma lecet. Nanti kasih resep Kamu ingat oleskan ke anak saja. Bayangan itu mirip tuan-tuan. Apakah itu dia? Ayah. Tadi cari kakak tuan-tuan. Hampir kena mobil. Ana takut sekali. Ayah. Jangan khawatir. Kakak di luar tidak dirawat. Juga tidak ada uang. Tinggal di luar pasti tidak tahan. Pasti akan kembali. An-an, jangan urusi dia, dari kecil begitu. Licik dan keras kepala. Ingin uang dan ingin rumah. Bermimpi indah. Iya kan, tuan-tuan? Kamu pergi dan masih mau ambil ini. Jelas-jelas seharusnya milikku. Ayah. Bukankah kau bilang kakak tuan-tuan terlalu memimpi? Apa kau salah kirim orang? An-an, tuan-tuan tak sebijak kamu. 600.000 dihemat beberapa bulan. Dia tuh, dengan sifat suka pamer. 3 hari pasti habis. Kehabisan uang, dia datang minta maaf. Yang bijak cuma kasih 600.000. Kalau sombong harus kasih 6 juta, ya? Uangnya sudah masuk. Papa. Kamu nggak usah khawatir tentang 6 juta, tuan-tuan kasih. Tuan-tuan. Kamu memang anak baikku. Selalu begitu. Aku kasih uang ke orang lain. Ini pertama kalinya. Ada yang memberi saya uang. Perasaan ini. Sangat membahagiakan. Sayangku. Si bodoh. Niat baikmu. Sudah diterima oleh orang tua. Kamu main dulu, ya. Ayah. Pergilah bermain. Kamu pergi bermain dulu. Ayah. Pergilah bermain. Meski sudah siap mental, tidak menyangka orang seperti Lu Qiming. Ternyata begitu. Terhadap putrinya sendiri, tidak hanya mengabaikan selama 10 tahun, bahkan menginjak hati tulusnya. Iya. Tuan-tuan pengertian, tahu kita butuh uang, tidak menyisakan untuk dirinya, semuanya untuk kita. Begitu tulus. Kita nih. Harus baik-baik padanya. Tuan-tuan selalu bermimpi untuk menepati janji yang dibuat ibunya 10 tahun lalu, memenangkan kejuaraan catur Go. Tepat 1 bulan lagi. Ayo carikan guru untuknya. Bantu dia mewujudkan mimpinya. 60 juta dari tuan-tuan, kita tambahkan 40 juta lagi. 1 miliar untuk investasi, Persatuan Catur membantu, mengundang Masters HO untuk kembali. Mari kita lakukan begitu. Bisa memenuhi janji istri 10 tahun lalu. Hari ini, saya sudah resmi mengundang Master Bendera Nasional, Chen Guosho. Diajar almarhum istri saya untuk putri saya, di bawah bimbingannya. An-an bisa menepati janji Wei Wei 10 tahun lalu. Ini. Papan catur bekas ibumu. Dia dulu adalah jenius pemain Go. Mewakili tim nasional di final, tapi sehari sebelumnya perusahaan ayahmu bermasalah. Jadi dia mengundurkan diri dari pertandingan dan berjanji bahwa putrinya akan memenangkan kejuaraan Go 10 tahun kemudian. Begitulah rupanya. Di mata ayah, hanya putrinya yang bisa melanjutkan cita-cita ibu. Hanyalah NN.
Aku bahkan nggak diizinkan main catur. Sialan. Otak lu pasti ketimpa pintu, dan gadis lugu itu. Berlagak. Ayah. Sangat berlagak. Sayang. Jangan marah ya. Besok papa bikin dia bangkrut. Sudahlah. Punya hadiah bagi Anda. Ceritakan dengan jujur, hal apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Apakah guru Gomum akan datang untuk mengajariku? Itu setengah benar. Guru Go adalah orang yang dikagumi ibumu. Ibumu selalu mengaguminya. Pemain Go terbaik di dunia, mengasingkan diri selama 20 tahun. Itu sebabnya dia belajar di bawah bimbingan guru lain. Lihat. Wow, mimpi yang menjadi kenyataan. Black 5. Hitam 5 putas. Putih 6 potong. Putih 6 potong. Hitam 7 serang. Hitam 7 serang. Tuan-tuan, kamu memang berbakat. Bisa dapat juara pertama di babak penyisihan dan masuk ke final, bagi banyak orang. Itu hal yang sulit dicapai seumur hidup. Terima kasih, Master Zhao. Semangat untuk final besok. Wei Wei. Sudah 15 tahun. Kita kembali ke tempat pertama kali bertemu. Tuan-tuan berpikir licik. Tak punya tujuan hidup. Sekarang janjimu. Hanya diwujudkan oleh An-An. Mari pergi. Lu tuan-tuan. Kenapa kamu ada di sini? Sebelumnya, kau mengambil rumah sudah cukup. Kamu ingin menghancurkan janji ibumu 10 tahun lalu? Paman Lu. 10 tahun kemudian, membuat putrinya juara catur Go, janji ibumu. Tapi apa kamu lupa? Aku ini adalah putrinya. Tuan-tuan. Mengakui sebelumnya aku mengabaikanmu. Ada rasa kesal. Aku sudah bilang. Dalam hal catur Go, kamu tidak punya bakat. Betul kan, Kak Tuan? Guru bilang aku yang paling berbakat. Kamu masuk lapangan mempermalukan ibu, kan? Jangan bikin malu, cepat pergi. Kamu tidak ingin rumah itu? An-An mengalahkanku di pertandingan. Aku akan berikan rumah itu untukmu. Ayah. Aku belajar dari guru ibu, pasti bisa memenangkan rumah kita. Tadi aku salah langkah, tidak dihitung. Ulangi. Tidak boleh menyesal. Peringatan pertama. Wei Wei paling mementingkan etika bermain. Kalah pun tidak menyesal. Apakah aku benar-benar pilih salah? Aku menang. Hitam menang. Juara Go kali ini adalah pemain tuan-tuan. Hebat sekali. Bangga untuk apa, menang pun tetap saja anak buangan. Jika wajah ini masih ada, ayah hanya akan peduli padaku. Nonatan. Kamu yakin mau mundur dari final? Tinggalkan dunia catur? Iya. Demi karir suamiku. Ini pilihan yang harus diambil, mengenai impian memenangkan final catur. Akan terwujud 10 tahun lagi. Oleh putriku. Wei Wei. Kamu lihat gak?
Tuan-tuan sudah memenuhi janjinya. Kamu tahu selama ini aku terlalu keras. Dia memang anak kandung kita. Melakukan kesalahan. Aku juga Kehormatanmu untuk membimbingnya. Setelah kompetisi kali ini selesai, aku akan membuatnya pulang ke rumah. Katakan padanya waktu itu juara pilih suami. Sebenarnya gak layak dia mengorbankan mimpinya. Hati-hati. Wei Wei. Aku yang membuatmu dalam masalah. Baru saja aku sepertinya ingat sesuatu. Juara, Lu Tuan tuh si anak durhaka memenangkan lomba, malah bercanda dengan Wei Wei di acara ini. Ayah, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bermaksud kalah di lomba, membuatmu kecewa. Anan. Tidak ada kebiasaan di luar. Aku cuma membawa dia pulang ke rumah. Kecil, aku tahu kamu bisa. Mengalahkan si bunga putih tanpa sisa, sungguh memuaskan. Ini juara pertandingan final Go. Juga kabar besar menggembirakan. Kita nih, Harus mengadakan pesta untuk merayakan tuan-tuan. Juga bagus, kita gunakan kesempatan ini ya, untuk secara resmi memperkenalkan identitas tuan-tuan. Kirim undangan. kirim satu untuk Lu Qiming. Baiklah. Kita pulang. Ayo pergi. Tuan Mu, Keluarga Fu yang kaya raya mengirim undangan. Recently keluarga Fu menargetkan kelompok Lu di bisnis. Mereka mengirim undangan. Kita memanfaatkan kesempatan ini. Coba berdamai dengan keluarga mereka. Anak perempuan angkat keluarga Fu. Mengapa begitu mirip dengan tuan-tuan Lu? Papa, An bisa mirip dengan ibu single. Pasti ada teman kecil yang mirip dengan kakak tuan-tuan. Benar juga. Anak perempuan angkat keluarga Fu, sepertinya sangat kaya. Bukan diadopsi dari panti asuhan. Dengar beberapa hari lalu. Cemas tentang Pak Fu, bahkan memberi Pak Fu 60 juta. Pak Fu sangat senang sekali. Selalu membanggakan putrinya yang manis dan patuh. Pak Fu memang beruntung. Anak angkatnya bijaksana. Transfer 60 juta. Waktunya juga sesuai. Mungkinkah benar dia? Tidak mungkin. Dia beberapa hari ini, demi memprovokasi, saya dan An kemanapun dia ikut. Mana mungkin jadi putri angkat keluarga terkaya? Pasti kebetulan saja. Ayah, bukankah kakak tuan-tuan juga diberikan 600 juta? Dia mungkin bakal boros. Seorang anak kecil bisa habiskan uang, meskipun dikasih banyak uang, paling juga dia simpan saja. Tuan-tuan. Ayah ibu, mau menemui tamu dulu. Kamu main sendiri dulu di sini, oke? Main di sini ya. Ayo kita pergi. Ini pesta putri kaya keluarga Fu. Bagaimana kamu menyelinap masuk? Kamu tinggalkan ayah kaya, dan entah diambil oleh orang yang tidak punya. Apakah kamu sekarang menyesal sehingga datang ke sini? Aku sama sekali tidak menyesal. Tidak menyesal. Sekarang kamu, Masih keras kepala. di masa depan aku akan menggantikan kamu di hati ayah. Kalau kamu mau kembali ke keluarga Lu, ayah nggak akan mau terima lagi. Kamu maksud si paman Lu yang gak bisa bedain mana yang baik mana yang buruk? Kalau kamu mau, ambil saja. Aku nggak peduli. Aku tahu. Kamu itu bilang lain di tampak, lain di hati. Ayah udah suruh aku berteman sama putri orang terkaya untuk keluarga Lu. Kamu nggak akan bisa lebih baik dari aku. Teman baik putri orang terkaya. Tapi kamu tahu, putri orang terkaya itu siapa? Pokoknya bukan kamu. Lu tuan-tuan. Kamu lagi. Krim itu An yang oles sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Ayah, Aku cuma mau menyapa Kak Tuan-tuan.
Dia tiba-tiba marah. Dan moles kue ke tubuhku. Siapa ini? Berani bikin keributan, bukankah keluarga Bo bilang, siapa berani bikin kacau di pesta, pasti akan diberi hukum. Tidak bisa. Kalau keluarga tahu An memfitnah orang. Jangan bilang jadi teman baik. Bisa-bisa langsung diusir. Kesempatan yang susah payah didapatkan akan hilang. Perusahaan tidak bisa menahan tekanan dari keluarga Fu. Cuma bisa minta maaf lagi ke Tuan Tu. Lihat perbuatanmu. Sengaja ganggu Anan. Segera minta maaf. Ternyata dia suka ganggu orang dalam situasi begini. Jahat. Lihat dia diam saja. Pasti merasa bersalah kan. Cepat minta maaf. Dalam hatimu, Meskipun tahu kue itu bukan aku yang buat, kamu tetap memihak dia. Benar kan? Kukap kak tuan. Tahu kamu iri. karena aku berteman putri keluarga kaya. Jangan berbohong. Kurang ajar. Siapa berani mengganggu putri keluarga Fu? Bagaimana bisa kamu jadi putri keluarga Fu? Pak Bo, Ibu Master Fu. Semua salah orang, bukan? Anak saya, lu tuan-tuan. Mungkin cuma mirip anakmu, bagaimana mungkin? Lu Qiming. Hitam di atas putih. Lihat baik-baik. Dia adalah putri Fu yang kami adopsi. Dia sekarang sudah ganti nama jadi Fu Nuanxing. Bukan lagi lu tuan-tuan yang bisa kamu bully sesukamu. Bukankah kamu bilang, Aku berteman dengan anak orang kaya karena cemburu padamu. Maka tolong jelaskan, aku adalah anak orang kaya itu. Kenapa takut berteman denganmu? Aku tidak. Masih berani berbohong, masih muda. Di depan orang lain. Dai belakang orang lain kara lain. juga tidak berkaca. Lihat status sendiri. Berani menjebak putri orang terkaya. Ada yang anggap anak kandung tak berharga. Malah anggap perusak rumah sebagai harta. Benar bodoh. Sudahlah. Hari ini pesta perayaan putriku. Seperti ini. Pikiran tidak benar. Keluarga Fu kami tidak bisa menerima. Pak, pergi dari pesta. Kenapa pergi? Lu tuan putri kandungku, darah daging istriku. Minggir. Saya bilang minggir. Tuan-tu. Jangan gugup ya. Setelah identitas kamu diumumkan, tidak ada yang berani menggertak Anda lagi. Ya Tuan. Lu tuan-tuan, omong kosong Anda saat Wei Wei mengalami pendarahan melahirkan Anda. Dia meninggal. Beraninya menyangkal dia putrimu? Aku bilang aku tidak akan membiarkannya. Hadirin sekalian, pada perjamuan hari ini, saya ingin memperkenalkan putri dari keluarga Fu saya. Fu Nuanxing. Tunggu. Tuan Fu, Boya Mini Atakan. Berencana mengadopsi anak di panti asuhan. Tapi putri yang diadopsi bukanlah yatim piatu. Ada yang bilang keluarga Fu kaya dan berkuasa memaksa adopsi Fu Nuanxing. Apakah keluarga Fu tidak mendapat persetujuan wali ayah kandung? Bu Fu. Apakah keluarga Fu mengadopsi putri ini karena bakat catur go-nya, ingin menjadikannya kepala bisnis? Apakah pesta perayaan hanya sebuah pertunjukan? Bibi, jangan percaya mereka, cepat bawa aku pergi. Nona kecil, tenanglah, orang-orang ini sengaja disuruh mengganggu. Seharusnya ayah kandung Anda. Merepotkan ibu dan ayah? Opini publik diperkirakan menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar. Saya harus segera menangani ini. Dengan kata lain, bahkan jika saya diadopsi, Anda tetap bisa membuat saya kembali dengan penuh rasa malu. Dia adalah putri yang diadopsi keluarga Fu. Nona Fu, ada tanggapan tentang mengambil jatah sebagai putri miliarder dan menyingkirkan kesempatan anak yatim? Sudah mendapatkan keluarga baik, masih mengambil jatah adopsi miliarder, terlalu serakah? Pernah memikirkan perasaan ayah Anda? Tidak, bukan. Ini bukan aku. Tuan. Meskipun saya redaktor, Kenapa kau melakukan ini? Tapi aku juga seorang anak panti asuhan, dan kami semua ingin diadopsi. Ayah juga merindukanmu. Yadi tolong kembalilah. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh anak adopsi, menghargainya, tidak hanya mengambil tempat orang lain dan menjadi serakah. Menurut saya, Anda tidak perlu mengambil tempat itu, berikan saja. Minggir. Kamu dari lahir sudah membawa sial bagi Wei Wei. Di perjamuan keluarga Fu. Selain aku, siapa mau kamu? Apakah
Aku benar-benar cuma bawa masalah? Ayah, ibu, dan kakak. Juga tidak mau aku? Siapa bilang kita tidak mau? Minggir, minggir, minggir. Siapa bilang kita tidak mau? Media milik siapa? Catat, kirimkan undangan pengacara. Masukkan ke daftar hitam keluarga Fu. Siapapun berani pakai, berarti menantang keluarga Fu. Pak Fu, kami hanya meliput saja. Kenapa Anda bisa begini? Usir mereka. Tenang, kamu tidak akan membawa masalah. Hanya orang yang tidak mampu, yang menyalahkan seorang anak kecil. Dulu di rumah Lu, ayah bilang aku pembawa sial. Dia menyalahkan kematian ibu dan kejadian buruk padaku. Jangan sok tahu. Dia adalah putriku. Tidak menandatangani perjanjian adopsi, adalah wali sahnya. Tanda tanganmu penting? Apakah kamu lupa sesuatu? Maksudnya apa? Lu Qiming. Apa kamu lupa? Dulu kamu tidak suka tuan. Tidak mau jadi wali. Ikut prosedur. Sudah pindahkan hak wali ke saya. Mengadopsi tuan Tu tidak butuh persetujuanmu. MA. Lu tuan-tuan, bukan anak angkat konglomerat, simbol amal. Kamu pasti akan kembali mencariku. Tuan Lu. Kami sudah memeriksanya. Proses adopsi tuan Tu Proses sepenuhnya sesuai. Tidak ada celah hukum. Nona Tuan. Memang tidak bisa kembali. Tak disangka hidup Lu tuan-tuan baik. Kehilangan keluarga Lu, masih ada keluarga Fu yang menerimanya. Tapi bagus juga dia tidak kembali. Jadi aku akan selalu menjadi satu-satunya putri keluarga Lu. Apa yang kamu lakukan? Tuan, iniperinta dari Nona Tuan. Dia bilang barang tidak beruntung dan memakan tempat. Bakar semuanya, jangan sisakan. Dia bilang apa lagi? Dia juga bilang, benda-benda nggak ada artinya. Kalau Anda butuh, bisa minta Miss Anan siapkan. Hei, siapa suruh kau lanjut bakar? Selama ini. Ternyata tuan-tuan sudah kirim begitu banyak barang padaku. Ayah, dengar-dengar akhir-akhir ini susah tidur, jadi ku belikan bantal untuk insomnia. Pelayan sudah biasa menyiapkan bantal. Maaf, ayah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah, Perutmu tidak enak ya? aku sudah konsultasi ke dokter, meminta daftar makanan bergizi untuk kesehatan. Sudah kutulis di post-it di atas. Jangan lupa minta bibi memasak sesuai daftar. Ayah peluk. Maaf ya. Bukan karena ayah nggak sayang kamu. Cuma ayah belum siap, belum bisa terima kematian ibumu ada hubungannya denganmu. Nak. Tunggu ayah sedikit ya. Ayah berusaha menerimamu. Ayah, Wei. Apakah selama bertahun-tahun ini, apakah aku benar-benar salah? Obat. Pak. Obat. Kamu bilang apa? Obat. Di mana obatnya? Obat di rumah selalu. Miss Tuan Youngers.
Aku tidak tahu di mana obatnya. Ayah, ayah, ayah. Kalau tuan-tuan ada, akan baik. Saat dia ada, aku tidak pernah khawatir tentang hal ini. Bukankah kamu pergi dengan orang lain? Jangan berpikir bisa bawa dia pulang hanya dengan melihatku. Ayah, Lia. Oh, ya ampun, bukankah mereka sudah pergi? Jangan kira kamu datang mencariku, aku akan membiarkanmu kembali. Diamlah. Kalian sedang apa di sini? Ah, Pak Lu. Bukannya wartawan, mereka berdesakan hingga menabrak kaca. Turgors. Aduh, Tuan. Papa sakit sekali. Papa jangan bergerak, biar bantu. Aduh, Tuan Lu. Malam-malam begini berbaring di sini. Tak ada yang merawatmu, memang cukup kasihan. Tapi ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau salah pilih. Aku takkan. Si kecil perhatian ini. Fu Yanshen, jangan terlalu senang. Bibi marah sesaat dan pergi dari rumah. Dia cepat atau lambat akan kembali. Halo. Apakah kamu keturunan Dun Huang? Banyak sekali mural. Seluruh kota Rong. Siapa tahu kamu tergila-gila ingin merebut adikku, sampai rela memanggil wartawan, merusak nama baik keluarga Fu. Sekarang masih keras kepala di sini. Ayah. Untuk menghindari seseorang membawa Tuan pergi. Saya pikir, kita sebaiknya pulang dulu. Betul Tuan, ayo pergi. Nanti ada orang jahat. Supaya orang jahat ini tidak menculik Tuan-Tuan, ayo cepat pergi. Papa, capek ya? Minum dulu. Papa sudah lama tidak peduli padaku. Kalau dia benar-benar ingin mengajak tuan-tuan pulang, apakah aku akan dikirim kembali ke panti asuhan? Wei. Tuan-tuan makin memberontak. Bahkan aku sebagai ayahnya pun tidak diakuinya. Kamu juga tidak datang dalam mimpi untuk menasihatinya. Ayah, lihat, kali ini aku peringkat ketiga di kelas. Guru bilang aku berkembang. Ayah suka anak yang berprestasi. Aku akan berusaha sebaik mungkin, oke? An baik. Sudah malam, kamu pulang istirahat dulu ya. Ujian seperti ini. Tuan-tuan dapat peringkat pertama. Bagaimana dengan An? Wei. An selain mirip denganmu. Kenapa sisi lainnya makin tidak mirip denganmu? Ayah, Di dalam hatimu, kenapa? aku selalu hanya bisa menjadi bayangan ibu. Kenapa aku di hatimu? Tidak bisa dibandingkan dengan ibu. Tidak bisa dibandingkan dengan tuan-tuan. Tidak bisa. Aku tidak bisa dikirim kembali ke panti asuhan. Aku harus lebih baik dari tuan-tuan. Menjadi putri, satu-satunya ayah. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, aku di rumah agak bosan, mau cari buku cerita Kak Tuan-tuan. Tapi sepertinya hanya ada buku matematika ini. Kak Tuan-tuan suka matematika, ya? Iya.
Dulu, selain belajar catur Go, ke kelas pelatihan muda King Bei. Tiap tahun ada satu tempat. Dia seharusnya di camp pelatihan, siap untuk King Bei. Hanya ada satu tempat. Ini kesempatan besar buatku. Kalau aku bisa mengalahkannya, perhatian ayah pasti kembali padaku. Ayah, Aku juga mau ikut camp pelatihan. Di panti asuhan, kepala panti memuji kemampuan matematikaku. Aku juga ingin mencoba. Ingin pergi ya pergi saja. Lagi pula, kelas khusus pemuda Tsinghua Beijing sangat sulit. Belum tentu bisa mengalahkan tuan-tuan. Anggap saja. Coba saja. Terima kasih, ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tuan-tuan. Ternyata kamu selalu luar biasa. Kenapa baru sekarang aku tahu? Tuan Gru. Istirahatlah sebentar. Dengar-dengar, pelatihan dan seleksi King Bei sangat berat. Apa kamu sanggup? Bagaimana kalau kita tidak pergi? Lagi pula. Kakak akan membiayaimu seumur hidup. Kakak, Ku tahu kamu khawatir padaku. Tapi aku harus dapatkan tempat ini. Kenapa? Kamu sudah juara di Go. Itu belum cukup untuk buktikan keluarga kita tidak butuh ini untuk menambah kebanggaan. Beda, setelah pesta kemenangan yang diliput wartawan. Banyak orang bilang ayah dan ibu memilih salah, aku ingin buktikan. Pilihan keluarga bahwa adalah benar. Baiklah. Tidak heran kamu adik perempuan, Pusi Chen. Kakak mendukungmu. Nama. Kesehatan, modal utama. Jangan memaksakan diri. Di belakangmu. Ada dukungan dari seluruh keluarga. Iya, terima kasih kakak. Aku akan membawa kabar baik pulang. Ujian kali ini adalah kunci masuk kelas King Bei. Saya harus mendapatkan slot. Semua soal ujian kali ini adalah tipe yang sudah saya pelajari. Seharusnya tidak ada masalah. teman-teman, tenang. Hasil ujian sudah keluar. Ini akan menjadi referensi penting untuk seleksi final kelas elit. Sekarang mengumumkan peringkat pertama. Peringkat pertama adalah Tisanan. Selamat. Berdiri dan kenalkan diri. Mana mungkin? Aku yakin semua jawabanku benar. Itu kan tulisanku. Apakah? Pak, mumpung sudah nomor, bisakah Anda menunjukkan hasil ujian Ana? Tunjukkan ke semuanya. Biar kita belajar. Biar kita tahu perbedaannya. tidak perlu. Guru, nilai sudah diumumkan. Lihat Langba Uyan buat APA. Guru, menurutku nggak ada perlu. Kalau ada yang mau belajar, tunjukkan saja juga nggak apa. Anan, jangan terlalu rendah hati. Bukannya itu tulisan Tuan? Kok ada nama Anan di situ? Guru, ini lembar ujianku. Cara penyelesaiannya aku yang tulis, jadi ini bukan punya Anan. Kamu bohong. Kamu iri aku peringkat pertama. Jelas ujian milikku. Cukup, sudah cukup, diam. Ini masalah serius, bukan hanya soal nilai lagi. Beritahu orang tua kedua belah. Datang ke kantor. Sebelum masalah jelas, tak seorang pun boleh pergi. Para orang tua telah tiba. Hari ini kami panggil kalian karena ada situasi buruk dalam ujian penting ini. Ada siswa yang diduga mencuri dan mengganti lembar ujian orang lain. Menyamar sebagai peringkat pertama. Ayah, Kebetulan selama ini, aku berusaha untuk ujian, kamu bisa melihatnya. Hanya saja, tulisan aku mirip dengan Tuan-Tuan Jia, tapi nama di ujian itu milikku. Tuan-Tuan Jia bersikeras bilang itu miliknya. An-An di panti asuhan, nilainya bagus. Kali ini hasilnya lebih baik biasanya, meskipun nilai An-An tidak terlalu bagus. Tapi aku yakin, An-An tidak akan melakukan hal semacam itu. Mungkin Bei Tuan salah lihat. Salah lihat apa? Jangan kira matamu buta, orang lain juga. Menyontek ya menyontek, mengarang ya mengarang, masih bilang hasil lebih baik.
Tuan Lu bisa saja yang hitam jadi putih, kalau memang salah lihat. Pak Guru. Cek kamera aja, jelas semua kan? Maaf Pak Fu. Saya sudah langsung cek kameranya, tapi rekaman waktu itu. Berisik. Untung saya sogok tukar kertas uyan, rusakin kamera. Sekarang gak ada bukti. Mau buktikan gampang, kita ujian ulang. Hampir lupa. Suruh dia ujian ulang. Tidak bisa ujian lagi. Aku sudah berusaha yang terbaik, kenapa harus ujian lagi? Anan. Lulus sekali, ujian kedua bisa. Ayo. Tuan-tuan sempurna. Anan, 18 poin. Tuan-tuan sempurna. Anan, 28 poin. Kamu mengerjakan semua ini ya? Ayah, bukan begitu. Aku hanya takut kau kecewa lalu meninggalkanku. Itu bukan alasan untuk curang. Tindakanmu melanggar aturan serius. Segera bereskan barang dan pergi. Kenapa An-An begini? Pertama kompetisi Go. Sekarang menjebak. Apa mungkin? Bantu aku cek apa yang An-An sedang lakukan akhir-akhir ini. Oke tuan-tuan. Kembali dan lanjutkan. Tentang nilai ini. Guru bantu tanyakan lagi. Tapi mungkin saja. Aku mengerti. Papa Mama, aku pergi ke kelas dulu. Lu tuan-tuan. Sudah punya orang tua baru yang kaya raya. Kenapa masih ganggu aku, bikin malu di depan ayah? Padahal kau sendiri yang curang, ketahuan. Itu ulahmu sendiri. Kalau bukan karena kamu, aku gak mungkin begini. Ini toilet bekas. Gak ada yang bakal datang ke sini. Gimana kalau kamu di sini 2 hari, bakal hilang selamanya? Bebaskan aku, bebaskan aku, bebaskan aku, bebaskan aku. Gawat, tuan-tuan hilang. Apa? Tuan Bei tidak ada. Apa? Hai. Kamu tadi bersama tuan-tuan. Kamu lihat tuan-tuan gak? Enggak. Mungkin dia pergi sendiri, ayah kan sudah bilang. Kakak tua. Kalau di rumah lu marah, dia suka sembunyi, bikin orang gak bisa nemu dia kan? Memang begitu. Tidak mungkin. Tuan tidak akan melakukan hal membuat kita khawatir. Yan Shen. Kita cepat cari saja, kalian jangan lagi. Aku sudah melihat dia pergi dari sini. Kamu berbohong. Kamu yang mengunci aku di kamar mandi. Tidak kamu pikir tidak ada kamera di luar kamar mandi, kan? Lu Qiming. Kamu mengangkat anak angkat berhati jahat. Masih kecil. Sudah begitu kejam. Merencanakan mencelakai Putri Fu. Aku akan melaporkan ini ke polisi. An-An. Ayah, aku tahu aku salah. Tuan Lu. Apa Anda perintahkan sudah diselidiki? Nona An-An. Di hotel sebelum adopsi, menjebak Nona Tuan Bei. Membuat salah mengira Nona Tuan. Setelah Nona An-An tahu bahwa Nona Tuan diadopsi, Berusaha menghentikan kesalahpahaman. membuat Anda dan Nona Saling menjauh. atau tukar ujian Nona Tuan. Juga atas nama Anda. Halo. Berani sekali kamu. Ayah, Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Bukankah kamu suka aku mirip ibu? Aku bisa menggantikan dia dan kakak tuan untuk menemanimu. Jangan usir aku. Diam. Siapa mengizinkan kamu menyebut nama itu? Kamu tidak sebanding dengan sehelai rambut mereka. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa kamu tidak punya kesalahan? Apakah aku yang memaksamu memberikan nama Lu dan An padaku? lahirkan anak tapi tidak membesarkan, malah membuat pergi. Sekarang semua ini kamu yang sebabkan.
Kakak, jangan marah lagi, bersamamu sudah cukup menyenangkan. Anak angkat baik Lu Qiming. Nilai ujian ulangmu tidak dihitung. Tahun ini, kuota khusus program remaja Tsinghua Beijing kosong. Kamu sudah berusaha begitu, aku benar-benar kesal. Tuan-tuan. Ayah tahu dia salah. Beruang kecilmu sudah dicuci ayah dan dibawa ke sini. Maaf, oke? Paman Lu, tak perlu, aku sendiri. Tuan-tuan. Ayah tahu dia salah. Ini kesalahpahaman, anak-anak telah dikembalikan ke panti asuhan oleh ayah. Mulai sekarang, kamu satu-satunya demi Wei Wei. Maafkan papa, diam. Berani sebuti tuan-tuan. Orang tidak pantas menyebut namanya adalah kamu. Dulu. Aku punya ayah. Setelah kamu setuju memberi 6 juta, urusan selesai. Hubungan ayah dan anak kita sudah putus. Anggap saja kita tidak saling kenal. Sekejap saja. Anak perempuan kita akan lahir. Pasti sepertimu, lembut cantik. Aku akan memberinya beruang kecil yang aku buat sendiri. Mengemudi baik, itu sangat bahaya. Jangan khawatir, aku akan mengawasi. Hati-hati. Wei Wei. Akulah yang membunuhmu. Aku melakukan semua ini. Selama bertahun-tahun. Aku masih berpikir itu tuan-tuan. Aku menyalahkan dia. Membiarkan orang lain menggertaknya. Apa kamu tidak salah sama sekali? Apa aku yang memaksa kamu memberikan nama Lu Danan padaku? Lahirkan anak tidak membesarkan, memaksanya pergi. Sekarang semuanya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Salahku sendiri yang tidak mau menghadapi. Akulah yang melakukannya. Aku bahkan menyalahkan semuanya pada tuan-tuan. Wei Wei. Bertahun-tahun tidak berbicara denganku. Apakah juga menyalahkan saya? Juga mengasihani saya yang tidur meninggalkan putri kita. Tuan, ayah salah, ayah benar-benar salah. Ayah minta maaf padamu, juga pada ibumu. Kakak, apakah aku terlalu lemah? Juga tidak pernah. Memenuhi tanggung jawab sebagai ayahku. Namun saat melihat dia sangat menderita. Aku tetap merasa kasihan. Seharusnya aku membencinya. Tidak. Tuan-tuan. Ini bukan kelemahan. Kamu hanya terlalu baik hati di dunia ini. Bukan hanya bala dendam. Yang adalah kebenaran. Oh iya. Anak kelas khusus King Bei sudah tidak ada cara lagi. Aku dan ayah ibu memberikan kesempatan baru. Pergi ke luar negeri untuk studi lanjut. Mimpimu. Lalu, bagaimana dengan ayah ibu? Bodoh. Menemanimu mengejar mimpi. Keluarga kita di luar negeri juga punya banyak perusahaan bagus. Oke. Ayah, dulu aku mencintaimu. Kau tidak mencintaiku. Tapi sekarang, aku tidak butuh cintamu. Baru kau mengingatku. Mungkin kita memang jodoh tak sampai. Sekarang baru merasa sakit. Kalau tahu begini kenapa dulu begitu? Bu. Kenapa kamu tidak memberitahuku soal kecelakaan? Saat itu ketika Vivi meninggal, kamu tidak peduli pada perasaan. Bagaimana aku berani memberitahumu? Ketika Vivi pergi. Apakah dia sangat membenciku?
Tidak. Qiming. Vivi, sampai saat terakhir. Tidak pernah menyalahkanmu sedikit pun. Dia hanya tinggalkan harapan terakhir. Harap kamu menjaga tuan-tuan baik-baik. Tapi sekarang tuan-tuan sudah tidak panggil aku ayah lagi. Dia sudah jadi anak orang lain. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menebusnya. Saat kecelakaan mobil, kamu selalu memegang ini. Ini sebenarnya tuan-tuan berikan padamu sebelum pergi. Tapi kamu lebih sayang An-An. Pelayan berpura-pura setia padahal tidak. Jika saat itu bisa langsung memberikannya padamu. Ternyata sebelum tuan-tuan pergi, dia minta aku menahannya. Tapi aku selalu melewatkan kesempatan menahannya. Bu. Aku harus minta maaf ke tuan-tuan. Halo. Cari tahu posisi tuan-tuan, Nona sudah memutuskan studi ke luar negeri. Pergi ke bandara dengan keluarga Fu. Apa, dia mau pergi. Ayah, aku mau pergi sangat jauh. Dulu kamu melewatkan ulang tahun dan pertandingan catur tuan-tuan. Melewatkan Saat sedih dan butuh. kali ini aku mau pergi. Apa kamu akan sedih lagi? Tuan-tuan. Masak. Orang luar dilarang masuk ke komplek. Biarkan masuk, Putri ada di dalam. Biarkan saya masuk. Maaf, Pak. Biarkan saya masuk, putri saya ada di dalam. Putri saya ada di dalam. Anda bisa coba hubungi putri Anda. Tuan, ayah salah, Tuan, ayah benar-benar salah. Lihat, ini boneka beruang favoritmu. Aku bawakan untukmu, Tuan. Janji sama ayah, aku sayang kamu. Aku tunggu kamu, Tuan. Maafkan aku.